Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sambungan pipa pada sistem plumbing. Kemarin saya sudah memberikan materi mengenai sistem instalasi air bersih. Sekarang ini sambungan dari materi sebelumnya. Sambungan pipa pada sistem plumbing. Di sini ada jenis-jenis pipa yang kita bisa lihat dari bahan-bahannya. Apa saja yang bisa kita tentukan jika kita ingin memasang suatu instalasi air bersih dan air kotor. Menyesuaikan dengan jenis bahan, jenis-jenis pipa yang tersedia di sini yang pertama adalah pipa PVC. Sesuai dengan namanya, pipa ini terbuat dari bahan polyvinyl chloride atau PVC. Vinil sendiri merupakan polimer plastik yang sering digunakan untuk kebutuhan konstruksi seperti untuk pipa ini. Jadi bisa dilihat di gambar di samping. Sifatnya yang awet, tahan kelembapan, ringan dan tidak mudah rusak, mudah dirangkai dan harganya cukup terjangkau menjadikan PVC ini sangat-sangat banyak digunakan. Tapi sayangnya pipa PVC ini tidak tahan terhadap panas hingga 60 derajat Celcius atau 14 Fahrenheit. Maka sangat tidak dianjurkan untuk mengalirkan air panas menggunakan jenis pipa ini. Jadi pipa PVC ini hanya untuk air dingin saja. Yang kedua ada pipa CPVC. Jika menginginkan pipa plastik yang tahan panas, bisa menggunakan pipa CPVC atau pipa chlorinate polyvinyl chloride yang mampu mengalirkan air dengan temperatur 82 derajat Celcius. Dibuat melalui klorinasi resin agar mampu bertahan pada air panas. Sayangnya, baik pipa PVC ataupun CPVC ini mudah remuk jika ada beban dari luar, apalagi pada pipa yang berukuran besar. Semakin lama akan semakin tipis bahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada pipa galvanis. Pipa galvanis di sini terbuat dari besi yang diberi zat seng untuk menghindari korosi. Pipa ini jelas lebih kuat daripada dua jenis pipa sebelumnya. Sengaja dibuat untuk menjadikan pipa ini tahan terhadap tekanan dari luar. Biasanya pipa galvanis ini digunakan untuk instalasi bawah tanah. Selanjutnya ada pipa tembaga. Tentunya membuat pipa ini sangat-sangat tahan terhadap korosi, kuat dan mampu mengalirkan air panas maupun air dingin dengan tekanan tinggi. Pipa ini sering kita jumpai pada sistem refrigerasi pada kulkas. Selanjutnya ada pipa HDFE. Ini sendiri singkatan dari High Density Polyethylene. Biasanya pipa ini digunakan untuk instalasi bawah tanah dengan kondisi tanah yang mudah bergerak. Contohnya seperti di bawah ini. Itu jenis-jenis dari pipa jika kita lihat dari segi bahannya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sambungan pipa. Yang pertama ada shock atau soket, berfungsi untuk menyambungkan pipa satu ke pipa yang lainnya. Contohnya ada di bawah gambarnya ya. Yang kedua ada valve socket atau shock drat luar atau bisa disingkat SDL. Berfungsi untuk menghubungkan ke pipa pada bagian shock yang menyambung pada bagian fitting lain di bagian drat. Biasanya ini dipasang di bagian flange di pompa air. Selanjutnya ada SDM yaitu Vag Socket Shock Drat Dalam. Merupakan sambungan yang satu bagiannya terhubung pada pipa shock dan bagian lain dipasang bagian drat yang berlokasi di dalam seperti dipasangkan untuk drat luar. Contohnya seperti di bawah itu. Selanjutnya ada knee 90 derajat atau elbow 90 derajat. Banyak orang menyebutkan benda ini knee atau instalasir listrik yang lebih banyak mengenalnya dengan istilah elbow. Sebetulnya knee atau elbow itu sama saja ya. Selanjutnya ada T-shock. T-shock di sini berfungsi untuk menambah sambungan atau membuat jalur
baru ke bagian samping pipa. Yang selanjutnya ada end cap, berfungsi untuk sebagai penutup bagian akhir dari pipa. Karena di sini ada dua ya, end cap-nya. Jika kita lihat bagian yang bawah berfungsi untuk mengakhiri saluran pipa, kalian bisa lihat bagian yang bawah. Nah, sedangkan untuk end cap-nya yang kecil itu sebagai penutupnya bagian akhir dari pipa. Selanjutnya ada faucet elbow atau knee drat dalam. Biasanya digunakan untuk menyambung pipa ke keran air. Selanjutnya ada pipa sambungan pipa elbow 45. Yang tadi kan elbow 90, sekarang ada yang elbow atau knee 45 derajat. Berfungsi untuk menyambungkan pipa dengan kemiringan 45 derajat. Selanjutnya ada watermore drat dalam untuk menghubungkan ke bagian drat. Ada watermore shock, union thread untuk dihubungkan ke pipa langsung. Agak sama sih gambarnya ya, cuman yang watermore shock ini diameter ke arah sambungannya dia lebih lebar ya, lebih lebar condong. Kalau yang watermore drat dia lebih lurus lingkarannya. Selanjutnya ada increaser atau reducer shock, berfungsi untuk menghubungkan dua pipa dengan ukuran yang berbeda. Jadi pipa yang bagian kanan dan pipa bagian kiri itu ukurannya lebih besar, makanya dia pakai reducer shock. Selanjutnya ada shock flange, merupakan jenis sambungan pipa dengan fitting lain menggunakan media baut untuk sambungannya. Biasanya digunakan pada sambungan pipa logam besar. Selanjutnya ada clamp saddle. Alat ini berfungsi untuk menghubungkan pipa kecil ke pipa besar di bagian samping tanpa harus memotong ukuran besar tersebut. Selanjutnya ada T-flange. T di sini sama aja dengan T yang lain. Namanya T berarti kan kayak pertigaan gitu ya. T-flange, hanya saja cara menyambungnya yang berbeda, bukan drat atau shock, tetapi dengan baut. Dan selanjutnya ada large radius double T shock, berfungsi untuk menjadi sambungan pipa 4 cabang. Bisa kalian lihat di sini mulut untuk sambungannya itu ada 4 sisi ya. Nah, untuk sambungan pipa itu sebetulnya ada banyak, cuman yang sering digunakan pada sambungan pipa ya, yang sering digunakan untuk rumah, sekelas rumah dan sekelas bangunan yang sederhana itu yang sudah saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak lagi jika kita ingin mengenal sambungan-sambungan pipa yang lain gitu ya. Cuman yang sering digunakan itu yang ini. Itu tadi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan ke instalasi air kotor yang nanti akan saya kirim melalui PDF. Begitu saja untuk sambungan pipa ini. Selanjutnya jika ingin ada pertanyaan bisa kirim WA ke saya seperti biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.